Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kali ini kita akan mendengar paparan dari kawan-kawan mahasiswa bagaimana analisisnya ya atau pengamatannya terhadap pengembangan atau pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi yang ada di Indonesia. Pertama akan disajikan oleh Mbak Diana dan silakan diteruskan oleh kawan-kawan mahasiswa lainnya. Silakan Mbak Diana. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Danang dan teman-teman semuanya. Saya Diana Intan Purnamasari dari Prodi Psikologi kelas 13 F3. Saya akan memberikan salah satu contoh kasus pemanfaatan atau pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu adanya penyalahgunaan HP yang digunakan untuk bermain game online. Hal ini sering terjadi pada anak-anak yang awalnya orang tua memberikan fasilitas HP ini untuk digunakan untuk bersekolah dan belajar, akan tetapi malah digunakan untuk bermain game. Terus ada juga kejadian yang seorang anak mencuri uang orang tuanya karena untuk membeli top up voucher game di Indomaret, tetapi malah orang tuanya menyalahkan kasir tersebut karena sudah melayani anaknya, padahal itu keteledoran anaknya, keteledoran orang tuanya sendiri. Nah, dari kasus ini dapat diketahui kalau game online ini bisa membawa pengaruh buruk bagi anak-anak zaman sekarang apabila jauh dari pengawasan orang tua. Oleh karena itu, solusi yang dapat saya berikan adalah memberikan pemahaman kepada anak apakah game tersebut membawa dampak yang buruk bagi anaknya atau tidak. Selain itu, memberikan batasan waktu kepada anaknya untuk bermain game. Apabila anaknya melawan, maka diberikan sanksi seperti menyita handphone tersebut. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Putri Danita dari kelas Psikologi 13 F3. Perkembangan iptek memiliki ancaman yang cukup besar terhadap hilangnya sosial budaya. Seperti saat ini, sudah banyak sekali masyarakat yang mulai cenderung cuek terhadap sosial budaya. Padahal, sikap tersebut dapat memiliki dampak yang cukup serius, seperti hilangnya moral dan lunturnya tradisi gotong royong yang mana sikap tersebut sangat menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Mengapa bisa terjadi? Dengan adanya perkembangan iptek seperti sekarang ini, masyarakat menjadi lebih mudah mencari dan mendapatkan informasi tentang budaya dan pola hidup orang luar yang mana dapat membuat masyarakat menjadi ingin mencoba hal-hal baru dan meninggalkan budaya yang ada di negara Indonesia. Solusi yang dapat kita lakukan dalam menanggapi kasus tersebut adalah dengan bersikap selektif, bijak, dan kritis terhadap perkembangan iptek agar tidak salah kaprah dan tidak menimbulkan dampak yang negatif. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Salama Starjana dari kelas 33F, 33F Psikologi. Untuk contoh kasus pemanfaatan atau pengembangan iptek di Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila, di sini saya akan mengambil contoh yaitu penipuan online. Penipuan ini berdasarkan beberapa modus, bisa contohnya yang seperti yang saya alami sendiri yaitu modus mendapatkan hadiah. Bisa dari mungkin hadiah dari Telegram atau dari Facebook atau hadiah dari all shop yang ada. Nah, biasanya penipu itu akan menghubungi kita bisa lewat WA, SMS, email atau mengarahkan kita kepada website tertentu. Nah, kemudian kenapa ini bisa terjadi? Mungkin pelaku ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat, mungkin dia tidak memiliki pekerjaan yang tetap atau bagaimana gitu ya. Kemudian biasanya pelaku akan mengambil data pribadi kepada target untuk kepentingan tertentu. Bisa nanti
data-data pribadi itu disalahgunakan untuk digunakan dia untuk pinjaman online atau yang lainnya, atau nanti bisa mungkin rekening kita diambil dan diambil isinya begitu. Kemudian cara atau solusi untuk mengatasi hal ini yaitu seharusnya kita sebagai pengguna internet yaitu menjadi pengguna internet yang kritis, bijaksana, selektif, dan juga pintar dalam menggunakan internet. Kemudian kita juga harus cross-check apakah benar itu dari lembaga resmi itu, apakah itu benar-benar dari ofisialnya atau tidak. Kemudian kita juga harus menambah pengetahuan kita, dan kita juga harus menambah pendidikan karakter yang sesuai dengan Pancasila. Kemudian solusi lainnya yang dapat dilakukan yaitu oleh pemerintah. Mungkin dapat ditegakkan hukum yang lebih kuat lagi, lebih tegas lagi bagi para pelaku kejahatan seperti itu. Kemudian pemerintah sebaiknya memberikan kontrol yang lebih dalam penggunaan internet oleh masyarakat. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wida Fitra Nafiani dari kelas 33F. Contoh kasus pemanfaatan iptek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila menurut saya adalah voice phishing atau penipuan melalui telepon yang mengaku-ngaku sebagai keluarga untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Biasanya mengaku anaknya di kantor polisi dan mengaku sebagai polisi untuk mendapatkan uang. Hal itu tentunya merugikan kita. Dan menurut saya solusi yang tepat adalah kita harus bijak dan mengkonfirmasi tentang kejadian yang terjadi agar tidak tertipu dan mengirimkan uang kepada pelaku. Bisa dilanjut teman selanjutnya. Terima kasih. Ya, silakan Mbak Dewi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Zulaika dari kelas 33F Psikologi. Pemanfaatan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila menurut saya dalam hal ini dapat dilihat dengan contoh yang ada terbaru, yaitu korban anak 14 tahun yang diperkosa, diculik, dan dijual pada aplikasi micet. Dalam hal itu menurut saya kurangnya pengawasan dalam hal menggunakan aplikasi micet tersebut dan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pelaku dari seorang pemerkosa dan penjual juga bentuk tersebut. Solusi yang dapat kita lakukan adalah dari pemerintah sendiri bisa melakukan pengawasan apakah aplikasi yang digunakan itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau dibuat untuk penjualan manusia sendiri atau yang berbuat yang tidak baik, seperti contoh penjual anak tersebut. Itu sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena merugikan korban dan perlunya agar tidak melanjutkan aksinya lagi dan menimbulkan efek jera pada pelaku-pelaku seterusnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjut. Mbak Susilawati, silakan. Selamat pagi Pak Danang dan teman-teman semuanya. Nama saya Susilawati, saya dari kelas 3 FM, jurusan psikologi. Saya akan menyampaikan contoh pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya adalah pinjaman online legal maupun ilegal. Pinjaman online ilegal maupun yang legal itu sekarang sudah sangat meresahkan masyarakat maupun pemerintah karena berujung kepada penyadapan handphone yang berisi foto-foto, kontak maupun media sosial. Di saat korban tidak bisa melakukan pembayaran atau telat membayar,
pihak perusahaan pinjaman online tersebut melakukan teror. Yang teror tersebut adalah bisa berujung kepada korban bunuh diri seperti kasus-kasus yang terjadi di Indonesia belakangan ini kan sempat terjadi. Itu merupakan pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila menurut saya. Solusinya menurut saya adalah pihak pemerintah atau OJK itu melakukan melakukan pemeriksaan atau pemberantasan pinjol-pinjol yang meresahkan masyarakat tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Dilanjutkan ke teman yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Anita Tumpusun Ketue dari kelas 33F Psikologi. Menurut saya, pemanfaatan iptek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila adalah maraknya berita hoaks yang selalu bertujuan untuk menggiring opini masyarakat dan digunakan untuk menyebarkan kalimat kebencian, yang mana penyebaran berita seperti ini akan menimbulkan berbagai konflik sosial, diantaranya termasuk pencemaran nama baik, menyulut provokasi dan kebencian hingga rusaknya moral dan akal bangsa, dan berbagai manipulasi pikiran lainnya. Selanjutnya, hal yang dapat kita lakukan sebagai rakyat Indonesia adalah menjadi pribadi yang bijak dalam menggunakan teknologi, yang mana jika menemui berita seperti ini, kita dapat menjadi salah satu orang yang memutus rantai penyebaran berita hoaks. Dan kemudian selalu pandai membatasi diri dan mengkonfirmasi semua berita yang beredar di internet. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Abdul Holik Ismail. Saya dari kelas 3F Psikologi. Nah, menurut saya penyalahgunaan iptek di sekarang ini adalah penyalahgunaan menggunakan VPN. VPN itu kan ada baik dan buruknya. Tapi sekarang tuh saya lihat VPN mudah sekali mengakses VPN sehingga banyak sekali generasi muda, walaupun pemerintah sudah memblokir situs-situs video online atau misalnya situs porno dan segala macam, tapi VPN itu dengan gampangnya masih bisa ada di Play Store dan masih bisa kita download di iOS gitu. Jadi menurut saya itu sangat mengganggu ya kalau misalnya kita punya anak, kita punya adik atau misalnya segala macam yang masih muda untuk bisa mengakses VPN tersebut gitu. Jadi malam-malam VPN masih bisa bahkan nggak harus login, VPN itu bisa aktif gitu. Situs porno percuma aja pemerintah memblokir situs porno dari luar, tapi akses VPN-nya sangat gampang sekali gitu untuk bisa diakses oleh anak-anak gitu tanpa login, tanpa harus ada registrasi sama sekali. Itu menurut saya meresahkan sekali. Mungkin kalau misalnya kita yang orang dewasa mungkin VPN sangat berguna ya. Maksudnya kita butuh juga informasi-informasi dari dunia luar. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak remaja biasanya digunakan untuk melihat video porno gitu. Dan itu gampang banget gitu. Akses VPN tersebut tanpa harus bayar dan segala macam. Solusinya adalah mungkin pemerintah bekerja sama dengan Kominfo bahwa untuk akses VPN itu adalah registrasinya menggunakan nomor NIK atau misalnya KTP untuk di Indonesia. Jadi kita tahu umurnya berapa orangnya, umurnya berapa orang yang akan mengakses VPN itu gitu. Jadi nggak semua bisa download VPN terus langsung tinggal login, lihat iklan terus udah bisa buka video porno dengan gampangnya gitu. Dan menurut saya itu sangat meresahkan, menakutkan sekali untuk saya yang punya ponakan yang masih kecil-kecil gitu, adik-adik masih kecil gitu. Mereka udah tahu istilah VPN gitu, dan menurut saya ini adalah salah satu paradigma yang harus segera pemerintah berantas. Percuma diberantas video pornonya, percuma diblokir semua video pornonya kalau VPN-nya masih bisa download secara legal di Play Store dan iOS gitu tanpa ada proses registrasi atau verifikasi umur. Itu aja sih kalau untuk dari saya tentang
penggunaan iptek yang tidak sesuai dengan norma atau nilai-nilai Pancasila. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya, teman-teman yang lain, Saika. Ya, baik, perkenalkan, saya Syeka Aurelia Mandagi dari Psikologi 13 F3. Menurut saya contoh kasus pemanfaatan pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu adanya seperti pada kasus yang marak dialami bahkan sampai dilakukan oleh remaja di era sekarang ini, yaitu adanya hate comment atau hate speech yang ditujukan terhadap seseorang yang mengalami kesalahan di media sosial. Padahal yang harusnya media sosial Suaranya hilang, Mbak Saika. Dilanjut kawan yang lain dulu, nggak apa-apa, nanti Mbak Saika bisa masuk lagi. Mbak Devi Aswi. Perkenalkan, nama saya Devi Aswi Mohayani dari kelas Pancasila Psikologi 13 F3. Manfaatan internet. Dengan informasi cepat diakses dengan internet, maka orang dengan mudah menyebarkan tentangan dengan Pancasila. Contohnya terorisme dan radikalisme. Dalam solusi dari kasus ini bisa dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini yaitu Kominfo harus lebih aktif lagi memfilter dan mengedukasi masyarakat tentang literasi digital, dan pengguna juga harus bijak dalam menggunakan internet. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya Mas Ahmad Fikri ada? Mas Ahmad Fikri ada? Kalau tidak ada, langsung dilanjutkan oleh Adriana Hor Omenu. Selamat pagi. Maaf tadi. Boleh Saika, silakan. Ya, menurut saya pencegahan dari kasus ini adalah bisa kita dengan menahan ketikan kita untuk meng-hate seseorang di media sosial tersebut. Terima kasih, mungkin selanjutnya. Silakan teman-teman, tadi Ahmad Fikri ada nggak? Nggak ada ya. Jadi Mbak Andriana Hoar Omenu udah ya? Selamat pagi, perkenalkan nama saya Andriana Hoar Omenu dari kelas manajemen 13 F3. Di sini saya mengambil salah satu contoh perkembangan iptek yang mana tidak sesuai dengan sila Pancasila, yaitu kasus bully atau perundungan melalui media sosial. Sekarang ini perkembangan teknologi semakin canggih, membuat banyak orang banyak tertarik akan hal baru dari teknologi. Contohnya Instagram dan TikTok. Maaf. Jadi perkembangan sekarang ini membuat banyak orang tertarik akan hal baru dengan teknologi. Contohnya Instagram dan TikTok. Banyak orang yang sekarang ini salah menggunakan media sosial, di mana yang awalnya mereka hanya ingin menyindir, tapi lama-kelamaan bisa menimbulkan kasus bully dan itu menyebabkan masalah. Selain itu, banyaknya hate comment di IG atau TikTok. Hal ini memiliki dampak buruk terhadap masyarakat dan juga menimbulkan orang-orang untuk membuat konten di mana itu merendahkan orang lain, memfitnah, bahkan membuli sampai merenggut jiwa korban hanya untuk populer. Dan itu membuat para korban menjadi tertekan dan akhirnya melakukan hal yang di luar kendali, misalkan bunuh diri. Jadi di sini solusinya adalah
kita harus bijak dalam menggunakan teknologi dan bersikap positif dalam menggunakannya, dan harus memiliki etika yang baik yang sesuai dengan Pancasila dan bisa menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis sehingga tidak terjadinya kebencian dan yang membuat terjadinya kasus bully. Jadi semua ini tergantung dari pribadi masing-masing, bagaimana kita bijak dalam menggunakan teknologi. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini udah 11 orang. Selanjutnya boleh langsung open mic aja, teman-teman. Mas Rahandi Setiawan, silakan. Perkenalkan, nama saya Randi Setiawan dari Psikologi 13 F3. Kali ini contoh kasus iptek yang tidak sesuai dengan Pancasila yaitu penyalahgunaan media sosial. Kita tahu seperti TikTok bahwa ada banyak sekali konten-konten negatif yang seperti menampakkan lekukan tubuh perempuan, yang dimana di dalam TikTok itu ada banyak sekali anak-anak yang masih di bawah umur yang menonton videonya. Dan kemudian ada juga yang menyalahgunakan kolom komentar seperti para bandar-bandar bokep yang berusaha mendapatkan pelanggan dengan menjualkan link yang murah dan dengan garansi yang seumur hidup. Dan itulah yang membuat orang semakin lama semakin terjerumus ke pornografi. Dan kita tahu juga bahwa banyak pemuda-pemudi Indonesia yang sudah berhubungan badan di luar nikah, dan anak-anak kecil pun sudah mengerti caranya berhubungan badan. Oleh karena itu solusinya, pemerintah itu harus berpikir lebih keras lagi bagaimana caranya agar video TikTok yang berisi tentang joget-joget atau yang berisi tentang lekukan tubuh agar tidak sampai ke anak-anak. Dan orang tua harus terus memantau perkembangan anaknya dan harus terus memantau file-file apa saja yang ada di handphone anaknya. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Rezinta. Rezinta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya RD Sinta Wilis Widyaningrum dari Manajemen 13 F1. Salah satu contoh kasus pemanfaatan atau pengembangan iptek di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila adalah adanya pemalsuan krim pemutih abal-abal yang booming pada saat ini. Banyak sekali khususnya para perempuan di Indonesia ingin sekali kulitnya putih cerah, tetapi mereka menginginkan hasil yang instan. Rata-rata harga krim yang mendapatkan hasil yang instan itu relatif lebih murah. Perlu kita curigai bahwa mendapatkan hasil yang instan itu malah tidak baik. Seharusnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal harus pemakaian secara rutin selama berminggu-minggu bahkan berbulan. Ada satu cerita di mana hukum di Indonesia benar-benar aneh yang tidak sesuai dengan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa ada dokter yang mengedukasi tentang krim pemutih ini, ternyata krim tersebut palsu dan dokter tersebut menyarankan untuk tidak memakainya karena berbahaya. Dan edukasi tersebut di-share di media sosial. Kemudian brand ambasador dari produk tersebut tidak terima yang akhirnya melaporkan dokter tersebut ke kepolisian dan terancam kurang lebih 8 tahun penjara. Sedangkan yang kita ketahui kemarin, Rahel V-nya yang kabur dari karantina dibebaskan begitu saja karena perilaku dia yang sopan. Hukum di Indonesia ini sangat tidak adil karena di mana yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan. Bahkan edukasi Dr. Richard ini tidak merugikan orang lain, sedangkan Rahel V-nya yang kabur dari karantina ini sangat merugikan orang lain. Solusi penyelesaian masalah untuk tidak tertipu krim palsu ini, lebih baik kita langsung konsultasi ke klinik kecantikan, jadi langsung berhadapan dengan dokter yang menangani, kemudian sudah tercatat BPOM dan hasilnya yang aman. Jika kalian ingin membeli krim dengan online, maka kita telusuri lebih dalam lagi tentang krim tersebut melalui media sosial. Terima kasih, sekian dari saya. Ya, selanjutnya Mbak Seli Aledia dari 13F3. Selamat pagi Pak Danang dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Seli Aledia Huta Barat dari Psikologi 13F3. Di sini saya akan memberikan satu contoh pemanfaatan iptek yang tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu cybercrime. Cybercrime yaitu aktivitas kejahatan yang dilakukan dengan pencurian data pribadi atau instansi untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jenis-jenis
Cybercrime ini yang pertama adalah hacking, yaitu penerobosan program data komputer orang lain, dan carding, yaitu penyalahgunaan kartu kredit dengan menggunakan identitas orang lain. Saran untuk permasalahan ini adalah simpan data dan gunakan keamanan yang kuat untuk data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh orang lain, dan jangan pernah memberitahukan data pribadi yang penting kepada orang lain. Untuk orang yang berbakat pada bagian komputer seperti ini adalah ada baiknya kita tidak menyalahgunakan kemampuan yang kita miliki, karena itu sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Deliana. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliana Radika Effendi dari Prodi Manajemen kelas 13 F3. Menurut saya, salah satu contoh pemanfaatan dan pengembangan IPTEK yang tidak sesuai dengan Pancasila yaitu tentang berita hoaks. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, arus informasi semakin mudah dan cepat untuk diakses, terutama di media sosial. Sehingga banyak sekali berita palsu atau hoaks yang belum jelas keasliannya, tapi sudah menyebar luas di tengah masyarakat. Contoh kasus hoaks di Indonesia seperti ketika memasuki masa-masa pesta demokrasi, seperti kasus dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017, di mana kelompok pendukung salah satu pasangan calon memberikan ujaran kebencian kepada pasangan calon yang lainnya. Ujaran kebencian yang paling dominan saat itu adalah mengenai ras dan agama dari salah satu pasangan calon. Hal ini tentu bertentangan dengan makna sila pertama dalam Pancasila, karena semua agama bertujuan sama, yaitu menciptakan kehidupan yang damai dan tentram. Bukan hanya bertentangan dengan sila pertama, kasus ini juga bertentangan dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dimana kasus untuk mewujudkan sila keempat, salah satu cara ialah tidak melakukan paksaan kepada orang lain untuk menyetujui apa yang kita lakukan. Agar tidak menjadi api dalam sekam dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, perlunya penegakan hukum secara tegas, tanpa pandang bulu seperti bagaimana dijelaskan pada sila kelima. Selain pemberian sanksi kepada pelaku, maka masyarakat di Indonesia dituntut untuk melakukan check and recheck, memfilter semua informasi yang ada, dan tidak menyebarkan atau meneruskan informasi yang masih diragukan kebenarannya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya Mbak Nisa Bella dari 33F. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Bella Mulia Pramesti dari kelas psikologi 33F. Saya akan memberikan contoh salah satu pengembangan IPTEK yang disalahgunakan, yaitu penyebaran film-film melalui situs yang ilegal atau bajakan. Jadi di zaman sekarang ini kan mudah sekali mengakses film-film yang dapat diakses melalui biasanya Telegram gitu. Nah, menurut saya ini sungguh merugikan bagi semua aktor-aktor dan orang-orang yang terlibat dari film tersebut, karena mereka dengan mudah menyebarkan dan kita dapat mudah mengakses film-film tersebut dengan gratis tanpa ada biaya, karena semua film itu kan membutuhkan biaya yang besar. Jadi ini akan sangat merugikan bagi para aktor yang sudah bekerja keras dalam pembuatan film tersebut. Dan menurut saya sebaiknya kita dapat mengakses film-film melalui situs-situs resmi seperti Netflix atau View, WTV, dan lain sebagainya, agar kita dapat mendukung aktor-aktor dan aktris yang telah bekerja keras. Jadi menurut saya pembajakan film ini sangat-sangat merugikan banyak pihak, dan sebaiknya pemerintah juga dapat memblokir
grup-grup yang ada di Telegram maupun yang dapat diakses di Google untuk menghapus yang menyebarkan film-film secara ilegal ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Rianti Nurul selanjutnya silakan. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rianti Nurul Safitri dari kelas 11A. Perkembangan iptek yang tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu menggunakan medsos untuk hal yang tidak baik, seperti membuat akun palsu untuk menipu, dan juga berkomentar dengan seenaknya. Ini berkaitan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun zaman sekarang sudah lebih modern, kita sebagai manusia harus tetap memiliki adab yang baik, terutama dalam bermedia sosial. Jangan semena-mena dalam menyampaikan pendapat di medsos. Solusinya yaitu kita harus lebih bijak lagi dalam bermedsos dan memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Mas Josia, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Josia Melensia Masangkendai dari kelas Pancasila 13F3 Manajemen. Saya akan mengambil contoh kasus melanggar privasi hidup orang lain. Tentu saja Bapak dan teman-teman sekalian tahu bersama bahwa pada zaman sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi sudah semakin berkembang. Namun hal tersebut malah membuat moral dan etika seseorang semakin berkurang. Contohnya, banyak oknum yang tidak mempunyai etika dengan melanggar privasi hidup seseorang dengan mengambil foto dan video seseorang tanpa izin orang tersebut. Tentu saja hal itu bertentangan dengan nilai Pancasila, apalagi hal tersebut masuk dalam undang-undang yang menjaga privasi seseorang. Apabila orang itu tidak terima, bisa saja dia melaporkan oknum tersebut kepada pihak yang berwajib. Oleh karena itu, hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi kepada orang-orang dan juga menegur orang tersebut apabila privasi seseorang itu sangat penting dan tidak bisa sembarang dipotret dan di video begitu saja. Sekian, terima kasih. Mbak Azami Nizul, dipersilakan. Saya Azami Nizul dari Psikologi 13F3. Untuk Suaranya kurang kedengeran, Mbak Azami. Untuk penyalahgunaan iptek yang menyimpang dari Pancasila, yaitu penggunaan bahasa asing di Indonesia. Karena generasi sekarang lebih banyak menggunakan gadget dalam sehari-hari seperti menonton film, bermain game, menggunakan gadget. Dalam penggunaan gadget itu banyak menggunakan bahasa asing. Mereka lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia sendiri. Hal itu tentu saja mengurangi rasa nasionalis kita sebagai warga negara dan menyalahi sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, karena bahasa Indonesia sendiri adalah sebagai bahasa persatuan kita. Kemudian untuk solusinya yaitu kita bisa membatasi penggunaan gadget untuk seperti bermain game dan menonton film. Kemudian untuk orang tua tetap mengajarkan kepada anak-anaknya tentang bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mas Evan Ramadhani, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evan Ramadhani Setiawan dari kelas 13F1 Pancasila. Di sini saya akan memberikan contoh kasus pemanfaatan atau pengembangan iptek di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, dan sekaligus memberikan tips and trik supaya bijak dalam menggunakan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya iptek yang semakin canggih ini, begitu banyak dampak positif bagi kita. Contohnya, kita dapat dengan mudah mencari informasi apa yang ingin kita ketahui, kita dapat dengan mudah berpendapat mengenai suatu hal, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, ada pun dampak negatif yang terjadi pada kita. Contohnya, kita lupa akan produk dalam negeri karena produk luar negeri banyak tersebar dan lebih banyak yang menyukainya. Di media sosial merupakan contoh perkembangan dari iptek. Banyak yang menggunakan media sosial dengan baik, namun ada juga yang tidak.
Dalam perkembangan iptek ini sebenarnya dapat berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan berikut saya berikan tips and trik supaya bijak dalam menggunakan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Di antaranya, 1, ketuhanan yang Maha Esa. Di Indonesia begitu beragam agama yang dimiliki, maka dari itu sikap toleransi harus kita tingkatkan. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun zaman sekarang sudah lebih modern, tetapi kita sebagai manusia harus tetap memiliki adab yang baik, terutama dalam bermedia sosial. Jangan semena-mena dalam menyampaikan pendapat di media sosial. 3, persatuan Indonesia. Selalu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, jangan sampai kita salah dalam menggunakan media sosial yang bahkan dapat memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak ada larangan dalam menggunakan media sosial, akan tetapi kita harus bisa memanfaatkan media sosial tersebut dengan lebih baik lagi. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menciptakan keadilan dalam bersosial media. Jadi kita semua manusia yang mengikuti perkembangan zaman harus bijak dalam menggunakan media sosial. Karena jika kita salah dalam bertindak di media sosial, yang terkena dampaknya bukan hanya kita, tapi juga orang lain. Ya, mari kita manfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin dalam iptek yang semakin berkembang ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mas Febri Ramadhani, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ramadhani dari kelas 33F. Saya akan memberikan salah satu contoh kasus pemanfaatan pengembangan iptek yang tidak sesuai Pancasila, yaitu judi online. Di beberapa waktu terakhir, judi online memang sedang marak terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya developer yang membuat platform untuk judi online yang didukung oleh streamer-streamer YouTube dan juga konten kreator lainnya. Menurut saya, judi online ini bertentangan dengan sila pertama, yang mana dalam ajaran keagamaan, judi itu jelas dilarang. Selain itu, penyelenggara maupun pelaku judi juga terancam pidana, berlaku untuk langsung ataupun online. Solusinya menurut saya, untuk meminimalisir maraknya judi online dan syukur-syukur dapat memberantas perjudian, yaitu dengan cara memblokir situs-situs yang berkaitan dengan judi, termasuk akun channel YouTube dan juga iklan-iklan yang ada di media sosial. Selain itu juga dengan melakukan sosialisasi melalui berbagai platform atas dampak buruk judi dan sanksi terhadap pelaku maupun penyelenggara judi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi Indri, silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Indri Zakia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 11A. Di sini saya akan sedikit memaparkan contoh kasus pemanfaatan iptek yang tidak sesuai dengan Pancasila, yaitu dengan membuat konten yang merendahkan orang lain, terutama orang-orang yang kurang mampu dan perbedaan warna kulit. Menurut saya hal itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan kita diajarkan di dalam Pancasila untuk menghargai dan menghormati satu sama lain dan saling membantu satu sama lain, bukan untuk mencemoohkan orang lain. Daripada membuat konten-konten yang negatif yang bisa menyinggung perasaan orang lain, lebih baik membuat konten yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain, seperti membuat konten masak, membuat konten bermakeup, atau membantu satu sama lain, seperti memberikan sumbangan secara finansial ataupun barang-barang yang tidak dipakai dan masih layak digunakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang udah lower hand-nya diturunin dulu dong, biar nggak nempel. Yang udah presentasi kan lower hand-nya turunin dulu. Selanjutnya Femilia. Baik, terima kasih. Nama saya Femilia dari kelas Pancasila 13F3 Manajemen. Saya memberikan contoh iptek pengembangan ilmu pengetahuan yang melenceng dari nilai Pancasila. Seperti yang kita tahu sekarang, saya menyinggung sedikit dari platform besar sosmed itu TikTok dan salah satu tim e-sport game yaitu OP Esport. Nah, di e-sport itu sekarang lagi booming-boomingnya dan sedikit meresahkan di FYP TikTok itu
mereka merekrut namanya OP Export Angel. Dia merekrut 3 wanita dan usia wanita itu masih di bawah umur. Kegiatan dari wanita itu berkonten berjoget-joget ria dan menampilkan tubuh yang seksi. Mereka berjoget pargoy. Sebenarnya pargoy itu modelnya ke samping, cuma dia menerapkan di depan dan menunjukkan area kemaluannya. Itu melenceng dari nilai Pancasila yang kedua, yaitu Pancasila 1, Krama 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sangat tidak memiliki adab, apalagi mereka perempuan dan mereka masih sangat di bawah umur. Tapi demi uang yang tidak seberapa itu, mereka berani untuk menjoget-joget ria menampilkan hal itu. Dari ekspornya sendiri, sebenarnya ekspor itu kan lembaga game ya, untuk mendukung game-game online yang ada di Indonesia. Tapi malah ekspor ini lebih sering akhir-akhir ini kontennya tuh hanya tentang berjoget-joget dan sekarang lagi banyak disenggol oleh para influencer-influencer lain. Nah, saran saya dari pemerintahannya atau dari pemerintah untuk aplikasi TikTok-nya ini harus kayak biasa, kayak simulasi operasi itu diberi joget-joget ini tidak diberi tanda peringatan sekali, bahkan di dalam komentar-komentarnya itu terdapat banyak komentar-komentar negatif yang malah mendukung wanita-wanita seksi yang ada di TikTok itu untuk diajak bergabung ke e-sport. Dan untuk e-sport sendiri, saran saya harusnya lebih baik tetap berkontribusi di game dengan membawa nama yang baik gitu di game sendiri. Nggak usah kayak bawa-bawa untuk mungkin untuk menunjang, mungkin untuk hiburan, oke sesekali, tapi kalau sering-sering begini akhirnya jadi begini, mereka dicomong oleh influencer lain. Segitu mungkin dari saya, bisa dilanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Puput dan Yarsi, silahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Puput Darniasi dari kelas 33F. Menurut saya contoh kasus pemanfaatan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu pelanggaran hak cipta. Karena saat ini banyak sekali karya tulis yang disebarluaskan di internet, lalu pihak yang menyebarluaskan itu mengatasnamakan namanya pribadi, atau banyak sekali sekarang kasus pembajakan buku yang disebarluaskan di berbagai online shop. Dan hal itu merupakan bentuk pelanggaran tentang hak cipta karena perkembangan teknologi. Adapun upaya untuk masalah tersebut yaitu meningkatkan rasa empati dan menghargai hasil karya orang lain, menghindari penggunaan karya orang lain tanpa izin, dan apabila menggunakan karya orang lain, sebelumnya menghubungi pihak terkait terlebih dahulu. Lalu dari pihak pemerintah ataupun pihak online shop dalam menjaring online shop yang menyebarluaskan buku-buku bajakan untuk diblokir. Terima kasih. Sekian. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mbak Sofina Eka dari 11A. Baik. Terima kasih. Saya Sofia dari pendidikan bahasa Inggris kelas 11A. Menurut saya pelanggaran yang terjadi saat ini adalah pelanggaran dalam prostitusi online. Nah, karena canggihnya teknologi saat ini, maka dengan mudah, siapa saja itu mudah dalam mengakses media sosial, baik itu usianya masih anak-anak, remaja maupun sudah dewasa. Nah, di sini kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh para penyedia jasa prostitusi online. Mereka menyebarkan, mempromosikan jasanya itu melalui medsos-medsos ini, baik melalui Twitter, Instagram, atau web-web tertentu. Nah, dengan adanya prostitusi online ini, maka moral bangsa itu semakin turun karena mereka terus berpikiran baik. Nah, solusi menurut saya, karena masih banyak anak-anak yang mengakses media sosial dan mungkin saja dengan tidak sengaja maupun disengaja itu mengakses konten porno, konten prostitusi ini, maka harus adanya pendampingan dari orang tua. Tidak dibiarkan begitu saja mereka mengakses media sosial. Nah, kemudian untuk orang dewasa harusnya sudah berpikir bahwa konten
itu konten yang tidak baik. Kemudian institusi online itu kalau terus mengaksesnya akan menurunkan moral bangsa kita sendiri. Maka ya kalau misal iklan itu lewat atau ditawarin hal-hal seperti itu oleh akun-akun yang mungkin nggak kenal, ya langsung diblokir saja. Jangan malah diteruskan, jangan malah tanya-tanya, jangan malah jangan menyetujui ajakan itu, menyetujui tawaran tersebut. Kira-kira seperti itu pendapat saya. Terima kasih. Ya. Mas Rizky Praditya ada? Ada, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Danang dan teman-teman. Nama saya Rizky Praditya Putra dari Psikologi 33F. Pemanfaatan iptek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila yaitu judi online. Sekarang sudah banyak para pengguna HP yang bermain judi online. Contoh web judi online yang sedang marak-maraknya digunakan pada saat ini yaitu Warganet 99, Juragan 69, dan masih banyak web yang lainnya. Menurut saya, mereka bermain judi online karena sangat membutuhkan uang. Padahal judi online belum tentu menguntungkan baginya. Justru merugikan jika sudah ketagihan. Bahkan sampai ada yang meminjam uang yang nominalnya sangat besar untuk bermain judi online. Risiko ketika bermain judi online bisa sampai membuat hal tersebut tidak patut kita contoh karena tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Solusinya perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk tidak bermain judi online dan pemerintah lebih memperketat lagi dalam pemblokiran situs-situs judi online. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rizka Escin. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Contoh kasus pemanfaatan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Priska Escin dari kelas Pancasila 3F3 Manajemen. Contoh kasus pemanfaatan atau pengembangan iptek Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Yang pertama itu membuat konten yang merendahkan orang lain, misalnya membicarakan kelemahannya, membullynya, dan menjelekkan nama baiknya. Solusi yang dapat dilakukan yang pertama, ambil yang baik dan buang yang buruk. Maksudnya adalah jika kita dihina, maka jadikan ini sebagai semangat untuk menjadi lebih baik lagi dari hari kemarin. Dari kata-katanya yang menyakitkan, dipilah saja mana yang bisa kita ambil supaya kita segera introspeksi diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, jangan membalas dengan kasar. Sesakit apapun perasaan kita saat kita dibully, dihina, jangan sekalipun kita membalasnya dengan perbuatan kasar, meskipun kita juga mampu untuk melakukannya. Yang ketiga, bersikap tenang. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Stefanus Bintang ada? Saya tunggu sampai 3, nggak ada, nggak muncul. Ada. Ada? Halo. Suara saya terdengar? Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Stefanus Bintang Pradipta, kelas 11A dari Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan memaparkan tentang salah satu contoh pemanfaatan iptek di Indonesia yang tidak sesuai Pancasila. Mungkin salah satunya menurut saya adalah orang-orang yang mencari konten negatif ya. Yang di sini saya ambil adalah konten tentang merendahkan dan seperti konten settingan ya. Karena kasus ini sangat menyimpang dari nilai Pancasila. Karena hal ini sangat perbuatan yang tidak baik mungkin untuk para penontonnya, apalagi yang menonton anak-anak ya, mereka mungkin bisa meniru atau ada juga orang lain mungkin yang termotivasi akan hal tersebut. Jadi menurut saya hal tersebut jangan dijadikan sebuah konten semata untuk kepentingan pribadi karena itu sangat buruk bagi penontonnya. Dan mengapa ini bisa terjadi? Mungkin salah satunya karena untuk lebih dikenal atau cari perhatian mungkin agar viral semata. Karena ya rakyat Indonesia masih banyak yang menyukai hal seperti ini. Terus saya juga sering melihat kasus ini di beberapa sarana ya. Memang
seperti di YouTube atau TikTok juga banyak. Jadi solusi saya sebelum menggunakan teknologi, khususnya yang mungkin bisa dilihat orang, kita harus siap apa tidak untuk menggunakannya. Karena jika kita tidak siap dan riset terlebih dahulu, maka kita akan terjatuh akan terjerumus pada hal negatif untuk viral semata. Juga untuk para netizen Indonesia mungkin hiraukan saja untuk membuat konten tersebut karena mereka senang karena dapat perhatian dari orang lain. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mbak Hana Kamilia, yang udah raise hand tolong on cam ya. Yang nggak on cam nggak dipanggil nanti. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Danang dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hana Kamilia Farida dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas 11A. Menurut saya, contoh pemanfaatan iptek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila adalah maraknya kasus KGBO atau kekerasan gender berbasis online dan konten pornografi yang berasal dari luar. Hal ini dapat berpengaruh pada pola kebiasaan dan pola berpikir seseorang yang dapat mendorong orang tersebut untuk bertindak impulsif. Nah, hal-hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk memilih pengaruh positif dan negatif, juga kurangnya edukasi dini terkait cara menghadapi dan melindungi diri dari pengaruh negatif iptek itu sendiri. Seharusnya dengan adanya iptek, kita bisa mengedukasi diri sendiri dengan informasi yang benar. Nah, oleh karena itu, menurut saya, penting sekali adanya edukasi dan partisipasi terkait pengembangan iptek dan cara mengelola pengaruhnya terhadap diri kita, agar kita bisa lebih bijak dalam menghadapi dan memanfaatkan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Ya, selanjutnya Dewi Indri ya. Dewi Indri ada? Langsung ke Zalfa deh. Selamat siang semuanya. Saya Zalfa Nadifatun Rida, Prodi Manajemen kelas 13 F3. Menurut saya, penyalahgunaan iptek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila adalah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor. Banyak remaja sudah menggunakan kendaraan di jalan raya, padahal belum cukup umur, belum punya SIM, dan juga belum punya KTP. Lebih parahnya lagi, adanya geng motor yang membuat kekacauan di jalan raya. Padahal kendaraan harusnya mematuhi aturan, supaya jalanan tetap tertib. Solusinya, sebenarnya udah ada kayak aturan dan juga sanksi yang mengatur tentang hal ini. Tapi untuk kita agar memberitahu para remaja tentang aturan dan jangan membenarkan bahwa remaja yang belum cukup umur boleh menggunakan kendaraan pribadi. Sekian opini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya Fahnarul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Danang dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan memaparkan perkembangan iptek yang menurut saya menyalahi dari Pancasila. Menurut saya, perkembangan iptek yang menyalahi dari Pancasila adalah penyebaran malware atau perangkat lunak perusak. Malware itu adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software, penggunaannya untuk membobol data, merusak sistem operasi, ataupun merusak software. Contoh dari malware itu adalah virus, worm, keylogger, trojan, dan lain sebagainya. Menurut saya, solusi dari masalah ini adalah kita jika ingin mendownload suatu aplikasi, kita harus membuka platform yang terpercaya seperti Play Store ataupun App Store.
Dan juga kita harus berhati-hati dengan web yang belum jelas keamanannya. Jadi kita harus membuka web yang sudah terpercaya. Itu saja penjelasan saya, bisa dilanjutkan teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, selanjutnya M. Zunurur Ain. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zunuren dari Prodi Ilmu Keolahragaan 11A. Saya akan memberikan contoh perjudian online. Tapi perjudian online itu bermacam-macam. Dan saya akan tertuju kepada taruhan. Mereka melakukan transaksi online lewat internet dan HP untuk memtaruhkan pertarungan bola seperti bola Liga Inggris, Liga Italia, dan lain-lain. Untuk setiap petarung berhasil menebak skor dan memasang uang 100.000 bisa mendapatkan uang lebih dari 100.000 itu. Modus para pelaku bermain judi online adalah untuk mendapatkan uang dengan cara instan. Dari melihat kasus tadi, kita dapat menganalisisnya terdapat sesuatu pelencengan nilai Pancasila yang ada pada sila pertama dan kedua. Sila pertama jelas bahwa perjudian melanggar aturan agama. Sila kedua, kesadaran sikap moral dan tingkah laku. Kasus tersebut melenceng dari norma-norma uang berlaku dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kecanggihan teknologi akan semakin tinggi juga angka kriminal. Solusinya bisa menikmati hasil perkembangan iptek tidak cukup hanya dengan skill atau keahlian, namun berpikir sebelum bertindak dapat melihat jangka panjang apa yang kita lakukan apakah menimbulkan dampak baik atau buruk. Dalam menangani kasus kriminal pengguna iptek, kontribusi pemerintah harus lebih intensif. Perlu adanya tindak langsung seperti sosialisasi sejak dini dan penanggungan tegas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puput tadi sudah ya? Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Danang dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Farah Amalia Oktiviana dari BK 11A. Di sini saya akan memaparkan contoh kasus perkembangan iptek yang menyimpang dari Pancasila. Perkembangan iptek saat ini banyak memberikan hal-hal negatif dan perkembangan iptek yang banyak menyimpang di saat ini yaitu adanya banyak kasus dari cybercrime atau kejahatan melalui media sosial, media maya. Seperti saat ini banyak anak-anak yang sudah juga terlibat dalam kasus-kasus tersebut. Misalnya anak-anak di sini sudah melakukan contoh seperti hacking Instagram atau ada juga yang hacking di games. Nah, hal itu juga mengakibatkan adanya perdebatan di antara kedua belah pihak yang mengakibatkan adanya seperti perkelahian atau cemoohan atau celaan dan lain-lain sebagainya. Bahkan hacking-hacking tersebut mengakibatkan seperti pengambilan data-data pribadi dari pihak-pihak tersebut yang kemudian disebarluaskan. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut, maka kita perlu mengedukasi anak-anak dan khususnya semua orang juga tentang pentingnya dari iptek, dan juga dari pihak kepolisian atau dari pihak pemerintah juga harus melakukan patroli di dunia maya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Mbak Novelia. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Perkenalkan, nama saya Novelia Adestri Kita Permata dari kelas 13 F1 program studi S1 Psikologi. Nah, kali ini saya akan membawakan kasus cracking ya. Cracking hampir sama dengan hacking. Bedanya hacking dengan cracking adalah hacking itu tidak digunakan untuk merugikan orang lain. Pelaku dari cracking yang kemudian disebut sebagai cracker, mereka tuh membobol domain sistem pada
situs di internet yang bersifat umum atau pribadi, mereka juga mengambil data-data penting ya untuk diperjualbelikan. Terus setelah itu mengubah sistem utama dari web tersebut atau yang lebih buruk lagi dapat digunakan sebagai modal pemerasan. Menurut saya solusi untuk mengatasi tindakan tersebut yakni pertama bisa dilakukan oleh pihak pemerintah, yaitu dengan memperketat sistem keamanan website dan melakukan penyelidikan secara cepat dan tepat apabila terjadi pembobolan pada situs-situs pemerintah. Selain itu, dari kita sendiri dapat mencegahnya dengan cara mendaftarkan website kita ke dalam Badan Keamanan Website yang telah memiliki sertifikat ISO dan dapat dipercaya untuk menjaga website kita. Selain itu, kita juga harus berhati-hati dengan iklan-iklan liar yang muncul di layar karena dapat berupa tindakan phishing yang dapat berujung cracking. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Lydia Indah. Ini yang nggak on cam nggak saya panggil ya walaupun sudah di list. Mbak Firly Valentina silakan on cam dulu. Selamat siang Pak Danang dan teman-teman. Saya dari PSI kelas 13 F1. Nama saya Lydia Indah Serta Lebong. Kasus negatif yang akan saya bawa adalah kasus negatif yang menggunakan kemajuan iptek di Indonesia seperti penipuan online, yaitu terjadi kepada teman saya. Pertama, saat dia menggunakan aplikasi bernama Instagram, lalu masuklah iklan skincare yang harganya sangat murah dan menggiurkan. Maka dari itu teman saya langsung mengorder barang itu. Setelah mengorder, ownernya meminta nomor, lalu ownernya langsung menelpon teman saya. Setelah itu disuruh untuk mengurus pengiriman dan transaksi sendiri. Terus teman saya disuruh mengecek, dia pergi ke ATM lalu mengecek saldonya, lalu dikatakan untuk mengirimkan 150.000. Lalu setelah itu dia mengajukan lagi untuk mentransfer lagi dengan mengatakan jumlahnya sebanyak 500.000. Dan dari situ teman saya langsung sadar bahwa hal yang akan dia lakukan adalah mentransfer lagi ke rekening owner itu. Setelah itu teman saya langsung memblokir nomor itu, lalu teman saya menghubungi ayahnya, dan kebetulan juga ayahnya seorang abdi negara. Setelah dia menceritakan semua hal itu kepada ayahnya mengatakan bahwa dia telah ditipu. Setelah itu ayahnya melaporkan akun IG itu, lalu setelah itu langsung mengambil tindakan yang tepat. Solusinya untuk kita agar tidak terlalu tergiur dengan promo yang sangat murah dan harus lebih berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Dan untuk aparat negara yang berwajib lebih memperhatikan hal ini. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih Mbak Lydia. Selanjutnya Mbak Rika Untari, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rika Untari, saya dari kelas 23F. Di sini untuk contoh perkembangan iptek yang bertentangan dengan Pancasila, saya mengambil contoh kasus carding. Carding adalah pencurian informasi kartu kredit atau rekening yang biasanya digunakan untuk menguras semua isi tanpa harus mendapatkan izin dari pemiliknya. Lalu, solusi dari penyelesaian masalah ini adalah perlunya adanya upaya pengawasan serta pengendalian dari masing-masing lembaga perbankan, serta perlunya ada tindakan tegas bagi para pelanggar hukum agar menjadikan efek jerah bagi para pelanggar. Sekian, terima kasih. Ya, Mbak Sherly duluan silakan. Sherly Amalia. Halo, sebelumnya suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, tapi agak gerak-gerak dikit, Mbak. Baik, sebelumnya selamat pagi Pak Danang dan teman-teman. Contoh pemanfaatan iptek yang tidak sesuai adalah pemanfaatan aplikasi dating atau aplikasi media sosial, yaitu micet, telegram, dan sebagainya yang digunakan untuk melakukan promosi prostitusi online. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, di mana terdapat pelanggaran HAM dan perlindungan terhadap wanita.
Bahkan saat ini marak prostitusi online anak di bawah umur. Dengan adanya aplikasi tersebut, pria tidak bertanggung jawab hanya akan membuat yang akan membayar sejumlah uang dan dipertemukan dengan para wanita yang telah dipilih. Tak hanya itu, para wanita ini biasanya diatur oleh kelompok orang yang fokus untuk mempromosikan wanita-wanita tersebut pada aplikasi online. Solusi adanya pelanggaran iptek tersebut adalah dengan membuat perundang-undangan yang membahas mengenai perlindungan HAM wanita dan anak-anak, terutama dalam hal kejahatan seksual. Seperti yang telah diketahui, sebenarnya sudah terdapat PKS yang membahas hal serupa, namun belum disahkan. Sehingga salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengesahkan UU PKS, Undang-Undang PKS, dan diterapkan di Indonesia dengan baik oleh seluruh pihak yang berwenang. Sekian, terima kasih. Mbak Firly Nur, silakan on cam, Mbak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Firly Nur Ramadhani dari kelas 23F. Di sini saya akan memaparkan contoh kasus manfaatan atau pengembangan iptek di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Di sini saya akan memaparkan bahwa adanya kasus situs-situs online, situs-situs ilegal seperti adanya bioskop online ataupun bioskop keren yang di mana di situ terdapat pembajakan dari film-film yang ada di bioskop. Di sini pun juga di dalam situs ini adanya film-film yang sebelumnya sudah ada di bioskop namun sudah muncul dalam situs-situs ini. Nah, kasus ini sangat menentang dan menyimpang dari nilai Pancasila, nilai Pancasila pada sila ke-5, bahwa butir 5 Pancasila dijelaskan bahwa suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Di sini sangat dilihat bahwa kasus ini sangat menyimpang dari nilai Pancasila sila ke-5. Untuk itu, solusi yang dapat kita lakukan yaitu mungkin bekerja sama dengan pemerintah untuk khususnya Kominfo untuk memblokir situs-situs ilegal dalam perfilman untuk dapat kita menghargai para aktor-aktor yang telah memberikan karyanya pada kita sehingga dapat berjalan dengan baik dan situs-situs tersebut diblokir dan melalui situs ilegal yang legal. Terima kasih, sekian dari saya. Ya, Yunita silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini, nama saya Yunita Pertiwi dari kelas 33F, Psikologi. Saya akan membahas contoh kasus pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu komentar-komentar negatif di media sosial. Di Indonesia bahkan sudah dicap sebagai negara netizen paling tidak sopan di dunia, akibat komentar-komentar yang diberikan terhadap konten di media sosial dengan kata-kata kasar. Seperti dalam contoh yang baru-baru kemarin viral, yaitu pernikahan pasangan sesama jenis di negara Thailand. Solusinya yaitu lebih bijak menggunakan media sosial dan berkomentar secara positif agar tidak terpancing ke hal negatif. Terima kasih. Terima kasih Yunita. Valentina bisa on cam dulu nggak sebelum ini present? Ya, silakan. Silakan Valentina Febri 23F. Siap. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Valentina Febri Zulia Sisdi. Saya dari kelas 23F NIM 2108 10691. Kita tahu bahwa perkembangan zaman saat ini itu internet sangat berkembang dengan pesat. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa teknologi tersebut dapat disalahgunakan. Contohnya dengan adanya plagiarisme. Plagiarisme itu merupakan kasus penyalahgunaan teknologi yang bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana sila ini menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama,
sehingga setiap individu wajib menghargai hak dan kewajiban orang lain, termasuk menghargai hak cipta dari cipta karya orang lain. Kemudian solusi untuk mengatasi kasus plagiarisme ini yaitu pemerintah telah menciptakan sebuah kebijakan yang mengatur tentang UU ITE dan hak cipta. Dengan begitu, kita wajib mematuhi kebijakan tersebut. Siap, terima kasih. Selanjutnya Aurelia Gladi. Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Gladi. Maaf. Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Gladiola Giri Putri dari Prodi Psikologi kelas 13 F1. Kali ini saya akan membahas tentang penipuan online, yang dimana karena alasan ekonomi dapat membuat seseorang rela bertindak demi mendapatkan uang. Contohnya seperti investasi bodong, yang dimana kita menitipkan dana kita untuk berinvestasi, malah disalahgunakan oleh investor tersebut. Cara untuk mengatasinya adalah kita lebih bijak untuk memilih untuk berinvestasi ke seseorang seperti menitip-nitipkan dana gitu. Kalau enggak, melaporkan ke pihak yang berwajib. Terima kasih. Selanjutnya OBT DOM. Ada Dava. Halo. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dava dari kelas Psikologi 13 F3. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai pengembangan iptek di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu adalah kasus hoax mengenai vaksin, yang di mana banyak sekali kasus hoax tentang vaksin, yaitu adalah akibat vaksin menjadi kelumpuhan, yang di mana membuat para orang-orang yang sebenarnya ingin vaksin karena adanya sebuah hoax tersebut, jadi menyebabkan orang ragu untuk vaksin, ya menyebabkan kekacauan dan orang-orang jadi tidak ingin vaksin lagi karena adanya kasus hoax tersebut. Dan solusinya untuk menyelesaikan masalahnya yaitu untuk memberikan hukuman terhadap orang-orang yang memberikan kasus hoax seberat-beratnya agar memberikan efek jera. Sekian, terima kasih. Silakan Mauludin Ihsan. Baik, sebelumnya selamat pagi kepada Bapak Danang dan teman-teman semuanya. Saya Mauludin Ihsan dari program studi Bahasa Inggris kelas 11A. Ingin menyampaikan sebuah opini yaitu mengenai pemanfaatan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini saya mengambil yaitu melakukan tindakan yang sesuka hati melalui metode pembayaran COD. Metode pembayaran COD adalah metode pembayaran yang dilakukan ketika barang sampai baru dibayarkan. Nah, manfaatnya ketika barang itu tidak sampai kita tidak perlu membayarnya. Akan tetapi ketika barang sampai kita harus membayarnya. Mengapa di sini dikatakan pemanfaatan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Karena bagi sebagian pihak merasakan keresahan dengan perkembangan teknologi ini. Karena banyak sekali komplain yang dirasa baik bagi pengguna, bahkan perantara ataupun penjual yang merasa tidak nyaman dengan metode ini. Karena contohnya ketika ada video yang viral waktu lalu, yaitu ketika barang sudah diantarkan oleh kurir, malah kurirnya yang dimarah-marahi. Nah, karena hal itu tidak mengenakan, jelas itu menyinggung nilai Pancasila, sila kedua, yaitu mengenai pengambilan beradab. Yaitu yang pertama, dia sudah memperlakukan orang semena-mena. Yang kedua, melanggar hak orang lain untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Seharusnya ketika barang itu dibayarkan dan sesuai dengan rules-nya, ketika barang diantar harusnya sudah dibayar, itu sudah selesai, clear. Tetapi tidak dibayar, itu
melanggar hak orang lain untuk berkehidupan layak. Kemudian yang ketiga, dia bertingkah sewenang-wenang. Bahkan yang di video viral itu dia mengata-ngatai, mencaci. Padahal kan yang salah bukan kurirnya. Kurir tugasnya hanya mengantar. Sedangkan bila barangnya itu jelek ya tidak sesuai dengan gambar yang ditampilkan penjual ya, yang salah penjualnya bukan kurirnya. Itu tidak baik ya. Kemudian saran dan solusi dari saya ya, bagi pengguna metode pembayaran ini supaya bijak, supaya mengerti betul bahwa metode pembayaran ini ya seperti itu. Ketika barang sampai kemudian dicek barangnya benar ya, itu ya bagus. Tetapi bila tidak kan itu juga agak meresahkan ya. Kemudian bagi penjual supaya betul-betul amanat dengan barang dagangannya yang dijual seperti itu. Kemudian kurir juga mengantarkan barang dagangan dengan semestinya, dengan aman gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya Mbak Adinda Fauzia. Ya, selamat pagi semuanya dan selamat pagi Pak Danang. Perkenalkan, nama saya Adinda Fauzia Ramadhani. Saya dari kelas Pancasila PSI 13 F3. Contoh kasus iptek yang tidak terkandung dalam Pancasila yaitu aplikasi Tinder. Aplikasi ini mencari teman atau pacar. Sebenarnya kita nggak apa-apa mencari teman melalui sosial media, tapi jika kita bertemu langsung dengan teman di Tinder atau sosial media lainnya, kita tidak tahu niat baik mereka atau niat mereka. Salah satu contohnya, seorang pria memutilasi korban Tinder tersebut. Korban Tinder di Kalibata. Solusi saya, kita lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Kalau bisa kita menghindari atau tidak mencari teman melalui sosial media, dan kita lebih waspada. Sekian dari saya. Maaf kalau ada kurang kata. Terima kasih. Terima kasih. Sepertinya yang raise hand udah semua, Pak Danang. Oke, berarti saya ambil alih ya, Mas. Ya, silakan Pak Danang. Terima kasih Mas Abdul Qolik sudah membantu ya, memudahkan saya untuk fokus memberikan poin penilaian ya terhadap teman-teman yang presentasi. Pada intinya kata kunci hari ini bahwasanya manusia ini kan yang menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Nah, jadi manusia yang menciptakan ya, mestinya manusia yang mengendalikan juga ya. Jangan sampai manusia yang menciptakan tetapi manusia yang dikendalikan ya, manusia justru dikendalikan. Atau manusia malah tidak bisa dikendalikan nih ya gara-gara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kuncinya seperti itu. Jadi manusianya dulu ini harusnya berpikir ya, saya mau menciptakan ini baik buruknya bagaimana. Kalau ada ini saya mau menggunakannya bagaimana. Ini kata kuncinya. Kalau manusia ini bisa mengendalikan, nah maka tidak akan muncul lagi ya cara-cara barbar gitu ya, Mas dan Mbak ya, kan sering ya istilah unik gitu ya, barbar ini dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Mas Abdul Qolik misal tadi menyampaikan VPN ya, kemudian bisa untuk masuk situs-situs porno ini, sepertinya Mas Abdul Qolik kok hafal banget ini terkait ini ya, VPN ini ya. Disalahgunakan ya, sebenarnya kehadirannya kan mungkin bermaksud untuk mempermudah apa ya, tapi malah disalahgunakan ya. Ada misalnya dari Mas Rahandi dan Mbak Femilia bahwa di salah satu aplikasi ya justru memunculkan tayangan-tayangan yang terkesan menontonkan gerak tubuhnya ya, kemudian lekuk tubuhnya ya. Bahkan ada maaf ya ke bagian-bagian yang sebenarnya tidak perlu diekspos ya untuk publik ya Mbak Femilia tadi ya. Karena apa ya, demi uang tadi ya Mbak Femilia ya. Dan kalau manusia bisa mengendalikan ya tidak mungkin ya kita mudah ya terbujuk rayu ya. Ada krim pemutih murah meriah gitu ya, skincare ya, krim pagi, krim siang, krim malam, krim tengah malam atau apapun itu ya. Sehingga ya, oh harganya murah sekali nih. Wah,
putih dalam waktu 3 menit ya. Ini ya, kalau manusia itu berpikir secara cerdas ya tidak mungkin akan terbujuk pada cara-cara yang demikian ya. Jadi ya Mbak Desinta yang menyampaikan kasus krim pemutih tadi. Ini mestinya ilmu pengetahuan, teknologi-teknologi baru membuat manusia itu semakin lebih baik ya, bukan merusak ya. Tujuannya untuk membuat Mbak Desinta glowing ya, bukan membuat Mbak Desinta semakin semakin kena penyakit dan lain sebagainya kan, kandungannya merkuri dan lain sebagainya. Kalau kita bijak ya tidak mungkin ya istilah seperti Mas Josia tadi muncul ya. Iptek berkembang tapi moralnya berkurang. Ya, ini ipteknya semakin bagus tapi moralnya malah berkurang. Ini kalau kita bijak tidak mungkin terjadi ya. Ada juga dari Mbak Azami misal, adanya pengetahuan dan teknologi ya, membuat orang itu semakin ke barat-baratan. Bahkan lebih senang bahasa asingnya dari bahasa Indonesia. Pas giliran pakai bahasa Indonesia malah bahasa alay tadi ya Mas Abdul Khalik yang digunakan ya Mbak Azami ya. Malah yang digunakan bahasa gaulnya gitu ya. Yang terkadang orang awam seperti saya itu nggak tahu ya ini bahasa apa ya, istilah apa ini ya. Ini yang sering kali kita dengarkan. Mas ya Mbak Jalva misalnya, teknologi ini semakin canggih, ada kendaraan bermotor yang harusnya memudahkan kita untuk menuju satu tempat gitu, memudahkan kita untuk bekerja ya, belajar, bukan malah buat geng motor ya Mbak Jalva ya. Ini meresahkan ya, meresahkan ya. Tadi dari Mas Yunurain ya, ini sesuai nih dengan prodinya ilmu olahraga gitu, contohnya judi online bola ya, cocok ya, cocok, bagus ini ya. Jadi orang tambah pinter malah asik mengakses untuk hal-hal judinya, untuk pasang taruhan bolanya ya. Dari Mbak Junita misalnya, kemajuan teknologi ya, ilmu pengetahuan bukan untuk membuat orang lain itu merubah jenis kelaminnya bisa. Maka sering muncul istilah LGBT ya, sehingga ada pernikahan sesama jenis ya, operasi dari laki menjadi perempuan jadi laki ya, ini ya tidak perlu terjadi ya kalau kita bijak memanfaatkan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Dari Mas Mauludin bisa COD harusnya mempermudah ya Mas Mauludin ya, nggak perlu berdebat ya. Ya, kita beli ya, barang datang bayar ya, komplainnya ke siapa ya, bukan ke kurir ya, kurir hanya ngantar. Ini sudah ada aturan mainnya. Jadi kita tidak perlu mempersulit diri kita ya. Sebenarnya teknologi ya ini kan mempermudah hidup kita, bukan untuk mempersulit ya. Itu ringkasan dari paparan teman-teman dan masih banyak lain ya, contoh yang dipaparkan tadi. Tapi secara garis besar tadi sudah saya sampaikan. Oke, begitu ya. Nah, manusia yang mengendalikan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Jadi jangan sampai manusia itu dikendalikan. Ya. Manusia itu malah terperdaya. Manusia itu diperbudak oleh teknologi. Kita yang mengendalikan ya. Kita punya ini ya, kita kendalikan. Kapan kita mau pakai ini ya? Kapan kita mau mengaksesnya? Kapan kita mau buka ini dan lain sebagainya. Jangan sampai tiap saat itu serasa kebingungan kalau kita tidak ngecek infonya. Itu pernah ya terjadi ya pada diri kita ya. Rasanya kok gelisah ya, ada pesan masuk nggak ya? Bangun tidur Mbak Salamah yang dicari langsung handphonenya gitu ya Mbak Salamah ya. Pas makan itu kalau bisa ya sambil mainan handphone ya Mbak Farah ya. Yunita ya pas nyuci baju kalau bisa sambil live TikTok-nya misalnya. Ini berarti dikendalikan ya, dikendalikan oleh teknologi. Itu ya paparan hari ini. Terima kasih ya. Oke, tadi ada yang usul mau menyampaikan, siapa tadi? Mas V Mantero tadi sama Mas Gopal on cam nggak nih? Mau ngomong nggak? Ya, oke. Oke, kalau masih ada dilanjut ya. Masih ada? Mana nih Mas? Masih, Pak. Oh, oke, ya silakan langsung saja saya dengarkan. Oke. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Alfio Inovensi Mantero. Saya dari Prodi Bahasa Inggris kelas
11A. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh kasus pemanfaatan atau pengembangan iptek Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila. Di Indonesia, banyak sekali jenis kasus iptek yang tidak sesuai dengan Pancasila. Salah satunya yaitu kasus pembulian berunsur SARA di media sosial bermena-mena dengan pendapat yang mereka keluarkan. Selain contoh pembulian, di mana penipu-penipu yang berkeliaran di online mempunyai sikap yang individualis karena tidak memikirkan orang lain yang mereka tipu dan tidak berkemanusiaan. Juga penyebaran pornografi di banyak platform itu juga termasuk permasalahan perkembangan iptek. Jadi saran saya atau solusi saya, kita sebagian menggunakan teknologi seharusnya lebih berhati-hati untuk menggunakan teknologi agar tidak terjadi penyalahgunaan teknologi. Baik, terima kasih. Kopal, silahkan. Baik. Kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang iptek. Perkembangan iptek memudahkan masuknya berbagai macam pengaruh dari luar, seperti gaya hidup orang Barat yang banyak ditiru oleh bangsa Indonesia. Contohnya dari cara berpakaian para remaja sekarang, cara berdandan remaja sekarang cenderung ke budaya Barat. Solusinya kita harus mengajarkan tentang budaya-budaya yang kita harus mengajarkan kepada anak bangsa sekarang tentang budaya-budaya yang ada di dalam Indonesia. Terima kasih. Oke, lanjut. Siapa? Silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Ika. Maaf, Pak. Saya izin off-cam ya, Pak. Soalnya saya lagi sakit, Pak. Oke. Semoga lekas sembuh, Mbak Emi Rensiana. Iya, makasih, Pak. Contoh kasus pemanfaatan. Maaf. Nama saya Emi Rensiana Junan Salero, Prodi Manajemen kelas 13 F3. Contoh kasus pemanfaatan atau pengembangan iptek di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila adalah kasus pelanggaran hak cipta di internet. Seseorang dengan tanpa izin membuat situs penyanyi-penyanyi terkenal yang berisikan lagu-lagu dan liriknya, foto dan cover album dari penyanyi-penyanyi tersebut. Solusinya, layanan internet perlindungan hak cipta yang sedang berlangsung, layanan berlangganan perlindungan hak cipta secara online, anti pembajakan perlindungan dan pelayanan pemberitahuan pelanggaran hak cipta dan pelanggaran hak cipta situs. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cornelia Yusin Kumalakanda. Saya kelas 13 F1, Prodi Psikologi. Contoh kasus pemanfaatan atau pengembangan iptek di Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu cybercrime, seperti penipuan online. Karena hal itu melanggar nilai-nilai Pancasila pada sila kedua. Orang yang melakukan penipuan tidak memiliki sikap tenggang rasa terhadap orang lain dan tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan tidak mencintai sesama manusia. Seharusnya saling mencintai dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dengan tidak melakukan penipuan dan tindakan kriminal terhadap sesama manusia. Solusi dari kasus ini Solusi dari kasus ini harus paham dasar-dasar dalam iptek, biar tidak ditipu lagi, serta menggunakan iptek untuk hal yang sebelumnya saja, seperti melakukan positif, yaitu menonton video edukasi, mempelajari banyak hal bermanfaat menggunakan aplikasi yang disediakan, contohnya YouTube, kamus bahasa Inggris, ruang guru, dan aplikasi lainnya. Untuk pelaku penipuan harus dihukum agar jera dan tidak melakukan penipuan lagi. Serta pemerintah harus memberikan sosialisasi
webinar dari dampak-dampak dari teknologi, dan juga agar masyarakat pengguna teknologi mengetahui informasinya. Sekian dan terima kasih. Baik, Kak Malida langsung aja Mbak, kalau mau. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamenda Putri, Prodi Manajemen kelas 13 F1. Contoh kasus pemanfaatan atau penyalahgunaan iptek yang tidak sesuai dengan Pancasila adalah kasus pelanggaran teknologi sidik jari pada kasus pembunuhan. Menurut saya, sidik jari sebagai alat bukti dalam proses penanganan sebuah tindak pidana, khususnya pembunuhan, bukan menjadi hal yang baru karena termasuk dalam alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penanganannya tindak pidana pembunuhan, proses identifikasi pelaku menjadi sangat penting untuk mengetahui pelaku kejahatan yang dikaitkan dengan sebuah sidik jari. Dalam hal ini perlunya pemahaman analisa hukum terhadap fungsi sidik jari pelaku dalam penanganan tindak pidana pembunuhan. Karena pada setiap sidik jari seseorang mempunyai rumus dan bentuk yang berbeda-beda, sehingga sidik jari seseorang membantu pihak kepolisian dalam mengungkapkan identitas pelaku lebih cepat dan segera mungkin pelaku bisa tertangkap. Solusi dari permasalahan tersebut yakni mengingat pentingnya peranan sidik jari, maka perlu kiranya untuk segera mensukseskan program Indonesia Automatic Fingerprint Identification System sidik jari yang tidak akan berubah dari kelahiran hingga kematian. Maka dari itu menyarankan untuk segera mengambil sidik jari setiap warga negara Indonesia di usia sedini mungkin dan lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi. Sekian dari saya. Oke, sudah ya. Sudah tidak ada yang menyampaikan lagi. Oke, begitu. Oke, jangan lupa di screenshot ya untuk bukti kehadiran, nanti diupload di e-learning ya. Di screenshot nanti diupload di e-learning. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah selama mendampingi belajar selama 1 semester. Hai, Pak. Jangan tinggalkan grup dulu ya. Nanti grup WA ini masih kita manfaatkan untuk komunikasi terkait UAS, nilai, dan lain sebagainya. Nanti kalau nilai sudah saya benar-benar input di sudah selesai, baru bisa dibubarkan. Selamat pagi, Pak dan teman. Selamat pagi, Pak dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama lengkap saya Cecilia Lelende dengan NIM 2105164 dari kelas 13 F3. Kasus yang saya ambil yaitu kasus pengeksploitasian sumber daya alam pada industri pertambangan. Salah satu bukti adanya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila yaitu adanya kasus tambang Freeport di Papua. Kasus ini menunjukkan adanya ketidakadilan dan ketidakberadaban orang-orang Freeport dalam mengeksploitasi sumber daya alam. Ya seperti emas. Hal ini menyebabkan masyarakat di bagian Indonesia Timur itu mengalami tekanan dalam ekonomi, seperti kenaikan harga-harga barang. Selain itu, dalam salah satu kontraknya itu, salah satu kontrak Freeport itu menyebutkan bahwa Freeport itu bebas untuk memindahkan penduduk yang berada di bagian kawasan tersebut. Tentu hal ini tuh melanggar hak asasi manusia, terus menyimpang dari sila kedua dan sila kelima. Solusi bagi pemerintah yaitu pemerintah seharusnya itu memberikan pengayoman dan perlindungan rasa aman kepada masyarakat di sekitar lokasi pertambangan. Yang kedua, bagi pihak-pihak atau perusahaan-perusahaan pengelola pertambangan itu harusnya lebih bijak, terus lebih sadar diri untuk lebih menghemat lagi penggunaan sumber daya alam. Mengingat sumber daya alam seperti minyak bumi, emas itu kan terbatas. Terus kemudian menimbun kembali hasil-hasil fosil agar bisa digunakan lagi untuk masa depan. Terus untuk kita sebagai masyarakat yang baik itu kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan serta tidak menebang pohon sembarangan. Selain itu kita juga harus melakukan reboisasi dan tidak mencemar lingkungan dan mengurangi penggunaan plastik. Sekian dan
Ya, dilanjut silakan. Silakan Mbak Dwi Setiawati. Oke, masih apa namanya? Bapak apa ojeknya itu kan dia rugi gitu loh, Pak. Sudah membelikan orderan yang dia order ternyata itu fiktif. Itu menurut saya sangat merugikan orang sekali. Nah, itu bisa ditindaklanjutin untuk pemerintah agar memberikan perhatian lebih di situ, karena kasihan sebenarnya orang-orang yang membutuhkan jadi malah rugi dengan adanya kasus seperti ini. Terima kasih. Cukup. Oke, ada lagi. Kalau ada lagi langsung saja menyusul di belakangnya Mbak Dwi Setiawati. Ya, Mas Dwi Setiawan, silakan. Ilegal, sajam atau dan sebagainya, mungkin narkoba, narkotika yang itu mungkin dapat merusak nilai-nilai moral pemuda generasi bangsa. Karena maraknya penjualan tersebut dan mudah didapatkannya, sepertinya pemerintah harus gencar-gencar dalam karena maraknya penjualan di black market tersebut, saya rasa mungkin pemerintah harus lebih gencar dan giat dalam patroli dalam segi cyber. Karena dalam era sekarang kriminalisasi dalam lingkup cybercrime itu sangat mudah sekali diakses. Jadi kemungkinan merusak moral bangsa anak generasi muda saat ini pun akan lebih mudah dirusak juga. Jadi menurut saya itu sih Pak, black market lebih perlu diawasi juga karena sekarang mudah diakses, karena sekarang mungkin zaman sudah terlalu canggih juga. Anak muda sekarang pun semakin dipermudah dengan teknologi. Jadi saya harap pemerintah juga lebih ketat dalam mengawasi perdagangan jual beli, terutama yang masih dalam lingkungan black market tersebut. Saja, terima kasih. Saya Setiawan.